teknologi hybrid itu salah satu yang oke lah ya, salah satu yang terbaik gitu. Jadi itu irit bahan bakar banget. Akomodasinya juga luas. Kenyamanannya juga dapet. Terus teknologinya juga udah dapet karena udah bisa konektivitas Apple CarPlay. Nah, seperti teman Mocil tahu nih ya, sekarang di pasaran mobil tuh banyak banget pilihan-pilihan mobil nih ya. Dari tipe, ada juga fitur-fitur yang memadai, cuman kalau salah beli malah ujung-ujungnya bikin kita yang nggak nyaman atau malah kebagusan karena fiturnya terlalu banyak gitu. Nah, pas banget kita bahas ini bareng sama salah satu car reviewer gitu, Mas Aziz. Halo, selamat sore. Selamat sore. Siang sore ini. Sore. Pas banget nih Mas, kita kan mau bahas tentang mobil keluarga terbaik di pasar mobil ya. Oke. Mas udah berkeluarga? Alhamdulillah sudah. Anak satu umur hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun. Cocok nih ya bahas kayak ginian berarti nih. Berarti boleh. udah coba lah ya berbagai mobil keluarga nih. Iya. Langsung aja lah kita sikat Mas. Siap. Terus Mas Aziz sendiri nih, selama ini pakai mobil apa sih untuk mobil keluarga? Oke. Saya pakai Toyota Harrier tahunnya tahun tua, tahun 2005. Mantep nih. Sebenarnya itu bukan mobil keluarga ya, karena misalnya kan keluarganya nggak terlalu masih satu anak gitu. Iya, satu anak gitu ya. Jadi untuk hariannya sih pakai itu. Istri ada mobil sendiri untuk misalkan antar anak ke les apa segala macam gitu ya. Tapi kalau untuk yang saya pakai Toyota Harrier 2005. Kenapa? Karena mobilnya nyaman. Iya. Meskipun boros, meskipun banyak kekurangannya, tapi mobilnya nyaman banget dan enak banget. Enak banget. Secara secara emosional juga oke loh. Iya, jadi itu cerita sedikit ya. Harrier itu mobil mewah pada zamannya. Mobil itu tidak pernah dijual sama Toyota Astra Motor. Dia dimasukin sama importir umum. Tapi banyak banget karena zaman itu nggak tahu ya, mungkin pejabat-pejabat juga banyak yang pakai gitu ya. Itu mobil mewah, mobil nyaman, tapi boros. Mesinnya 2400 cc, bahan bakarnya boros gitu ya, tapi nyaman banget, suspensinya nyaman. Di tahun itu, jadi dia tuh dari 2004 udah keluar yang generasi 2, sampai 2012 itu bentuknya sama. Jadi nggak ada jalan-jalan nih. Iya, nggak ada perubahan antara Harrier 2004 sampai 2012. Bedanya cuman ada chrome-nya sedikit lah, di tahun 2008 tuh ada perbedaan sedikit, tapi semuanya bentuknya sama, interiornya, mesinnya, eksteriornya sama persis. Itu mobil tua, tapi dia electric seat, kanan kiri. Pengaturan setirnya elektrik, AC-nya udah digital. Untuk tahun segitu ada informasi range bahan bakar, average consumption-nya juga ada gitu. Terus di belakang duduknya lega. Yang paling utama adalah bantingan suspensinya benar-benar nyaman. Itu nyaman banget tuh mobil. Meskipun kalau belok dia radius putarnya nggak terlalu bagus gitu ya. Jadi dia agak dikit beloknya gitu. Jadi kalau kita muter ada jauh gitu. Cuman ya karena nyaman jadi sampai sekarang masih pakai mobil itu. Iya, ada temen juga pakai, tapi kayak orang udah tahu nih, wah kalau mobil Harrier nih antara orang kaya lama atau enggak ketemu di mana mobilnya. Iya, tapi itu mobil nyaman banget. Sekarang harganya udah murah banget. Oh, udah murah. Harganya udah murah banget. Meskipun spare partnya masih terhitung rada mahal ya. Pajaknya juga rada mahal karena hitungannya mobil mewah kan pada zaman itu. Tapi kalau harga belinya gitu, waktu itu kita beli itu nggak terlalu mahal gitu. Cuman kita udah dapet fitur kenyamanan yang luar biasa, masih bisa dinikmati lah sampai di tahun sekarang gitu. Ya udahlah ya gitu ya. Meskipun boros ya udahlah gitu. Yang penting nyaman nomor 1. Yang penting nyaman nomor 1, betul. Oke Mas, kita masuk lah ya. Siap. Yang pertama. Gimana sih kriteria yang cocok untuk disebut mobil keluarga gitu? Apalagi kita tahu tipenya banyak gitu. Oke, pilihannya banyak banget ya. Kita balik lagi kebutuhannya apa? Butuh yang nyaman kah? Butuh yang irit bahan bakar kah? Gitu. Kalau kayak saya tadi butuh nyaman tapi bahan bakar nggak irit. Tapi ada juga yang pengen nyaman, irit, terus fiturnya canggih gitu ya. Anggaplah budget nggak masalah gitu ya. Pilihannya ada
Toyota Kijang Innova Zenix. Itu mobil yang menurut saya ini preferensi pribadi gitu. Itu adalah mobil yang saat ini kalau mobil baru gitu ya bisa dibeli adalah Toyota Kijang Innova Zenix, karena itu mobil nyaman hybrid kan dia. Dia ada yang hybrid, ada yang nggak hybrid. Nah, kalau yang hybrid itu hemat banget. Jadi hybridnya Toyota tuh emang udah di-develop dari tahun 97 kalau nggak salah, 90-an akhir dia udah develop. Hybridnya tuh setiap generasinya tuh lebih baik gitu. Jadi sekarang teknologi hybridnya Toyota tuh salah satu yang oke lah ya, salah satu yang terbaik gitu. Jadi itu irit bahan bakar banget. Akomodasinya juga luas. Kenyamanannya juga dapet. Terus teknologinya juga udah dapet karena udah bisa konektivitas Apple CarPlay, dan di tipe yang tertingginya tuh di bangku baris keduanya itu ada entertainment yang bisa kita mobile hotspot, kita bisa pakai wifi ke handphone kita gitu ya, dan kita bisa nonton YouTube, kita bisa nonton Netflixan, iya. Jadi kalau buat anak kecil yang mau YouTubean gitu ya, nonton YouTube biar anteng gitu di mobil, itu juga bisa. Itu mobil baru yang salah satu yang oke juga tuh adalah Toyota Kijang Innova Zenix. Kalau mobil bekas, kayaknya jawabannya Toyota Kijang Innova yang sebelumnya. Reborn. Iya, Reborn atau yang sebelumnya. Karena emang ya untuk mobil keluarga kan. Mobil keluarga. 3 baris dapat. Kenyamanan dapat. Kelegaan dapat. Kalau yang Reborn soal bahan bakar balik lagi, kalau yang diesel emang dia lebih hemat. Secara konsumsi. Tapi kita tahu sekarang bahan bakar diesel itu harganya lebih tinggi bahkan daripada yang biasa gasoline begitu kan. Nah, kalau yang bensin lebih boros daripada yang diesel. Jadi ya plus minus lah ya. Tapi kalau mobil keluarga ya salah satu yang oke adalah Toyota Kijang Innova. Atau kalau duitnya banyak ya bisa beli Alphard lah. Ya itu nyaman banget. Iya. Itu mobil keluarga banget kan, maksudnya dapat kenyamanan, dapat mewahnya gitu ya. Kalau budgetnya ada sih Alphard ya Toyota lagi ya mobilnya. Iya, tapi Foxy juga masih dapat sih. Oh ya Foxy. Iya. Itu kan semi Alphard gitu kan kalau dilihat tuh. Iya betul. Baby Alphard. Iya, Baby Alphard. Oke, next pilihan yang menarik untuk mobil keluarga itu yang ideal di tahun 2024 nih apa aja? Udah terjawab tadi. Oh iya tadi ya. Toyota Kijang Innova Zenix. Pokoknya semua tipe-tipe Toyota Innova ya, mau baru mau bekas gitu ya. Iya, itu bukan apa ya? Bukan dibayar sama brand ya. Maksudnya udah karena memang sendiri juga kan sih? Iya, karena memang itu mobil ya siapa yang nggak lihat lah di jalanan banyak banget gitu mobilnya gitu. Emang mobil itu oke, good deal harganya. Ya mungkin meskipun sekarang Zenix harganya lumayan tinggi gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak ngomongin budget dan kita mau dapat kenyamanan, mobil keluarga yang aman, terus kita dapat fitur, ya Toyota Kijang Innova Zenix salah satu yang paling oke lah, paling ideal lah untuk bisa dibeli. Yang ya kalau mau yang lebih terjangkaunya lagi ya baru pilihannya banyak, ada yang Stargazer salah satu mobil yang nyaman juga, Hyundai Stargazer, terus ada Mitsubishi Expander Cross, Stargazer X gitu ya, atau mobil keluarga yang nyaman tapi SUV gitu kan, ada Palisade, ya, atau ada CR-V gitu ya. Jadi sebenarnya pilihannya banyak, semua tergantung kebutuhan masing-masing, maunya mobil seperti apa, butuh fitur seperti apa, butuh teknologi seperti apa buat mobil keluarga gitu. Berarti sama tergantung selera lah ya. Tergantung selera. Bisa juga ada orang yang dia fanatik sama satu brand. Ya udah, mau mobil ya mau mobil yang enak gak enak ya udah dia fanatiknya sama brand itu. Ya udah dia belilah gitu misalkan. Ya bisa juga gitu loh kan, kita nggak bisa belokin orang yang udah fanatik dari puluhan tahun dia suka sama satu brand gitu ya udah. Benar. Nah berarti kan kalau mobil keluarga itu biasa identik dengan fitur-fitur nih. Ya. Fitur-fitur apa aja sih yang perlu dilihat nih untuk dinilai sebagai mobil keluarga?
Yang pertama sih kenyamanan ya. Kita mesti cari yang nyaman, yang akomodasinya luas. Karena kan kalau bawa keluarga biasanya bawa orang yang banyak gitu. Misalkan keluarga juga bisa keluarga kecil, bisa bawa orang tua gitu ya, atau mertua gitu ya. Kita cari yang misalkan bisa 3 baris, tapi di baris ketiganya pun kita masih bisa lega. Nah, itu perlu juga sih, misalkan sebelum menentukan pilihan kita cari-cari review juga. Mobil-mobil tersebut, di compare lah antara satu mobil dan mobil yang lainnya gitu. Di baris keduanya akomodasinya seperti apa, baris ketiganya akomodasinya seperti apa gitu, supaya keluarga yang kita bawa nyaman. Terus selanjutnya ya bisa juga kehematan bahan bakar yang penting. Takutnya kan istri teriak-teriak kalau misalkan boros gitu ya. Bensin mulu nih gitu. Salah satunya ya kehematan bahan bakar juga perlu dipertimbangkan gitu ya. Terus ya fitur-fitur penunjang lainnya ya, seperti yang tadi sebelumnya saya udah bilang soal entertainment sistemnya untuk kitanya si driver atau untuk keluarga yang ada di belakang gitu. Kalau misalkan anak bisa mengakses YouTube atau kita bisa akses Netflix yang lebih mudah tanpa kita harus tambahin aksesoris, ya itu juga bisa salah satu jadi pertimbangan gitu. Selain itu kayak keselamatan, keamanannya. Iya, keselamatan keamanan pasti ya, karena untuk membawa keluarga kita harus cari mobil yang aman. Kalau bisa kita cari tahu reviewnya sebelum kita membeli mobil, itu crash testnya gimana, bintang berapa crash testnya Ya, gitu. paling Jadi sempat ada yang katanya ini kan manipulasi crash testnya bisa gitu, makanya ya kalau dimanipulasi itu kan bukan ranah kita lagi ya, itu tanggung jawabnya produsennya brand gitu ya, brandnya. Tapi kalau bisa kita juga tahu gimana crash testnya, terus gimana. Tapi sekarang mobil sekarang sudah hampir semuanya udah punya standar keamanan yang oke gitu ya. ABS sudah pasti, EBD udah pasti ada. ISOFIX juga udah ada. Gitu. ISOFIX-nya juga sudah ada gitu. Namanya child safety lock itu ya. Iya betul, child lock-nya juga udah ada gitu. Itu juga salah satu yang penting juga buat nentuin mobil keluarga sih. Betul. Lanjut nih. Oke. Untuk perjalanan jauh nih, atau Siap. bawa anak-anak gitu, prefer pakai mobil 5-seater. Kan tadi ada nih kan, mobil Harrier kan 5-seater tuh. Oke. Atau 7-seater. Oke, untuk 7-seater itu bisa membawa penumpang lebih banyak gitu ya, 3 baris gitu. Tapi kalau untuk perjalanan jauh sama keluarga, kalau saya mobil 5-seater atau 7-seater sebenarnya nggak masalah. Tapi dipakai 5-seaternya aja. Jadi bangku baris terakhirnya dilipat untuk bisa bawa barang. Karena sebenarnya agak resiko juga kalau misalkan kita bawa 7 penumpang kalau perjalanan terlalu jauh gitu ya misalkan. Karena kalau misalkan terjadi amit-amit impact dari belakang, penumpang belakang tuh kena duluan gitu. Ya sebenarnya nggak salah juga sih, karena kalau misalkan emang mobil 7-seater dijual di sini karena memang keperluan orang Indonesia butuh untuk membawa 7 penumpang gitu ya, nggak salah juga gitu. Cuman kalau saya ditanya prefer mana, ya mobil 5-seater atau 7-seater nggak masalah. Tapi ya kalau perjalanannya misalkan jauh, keluar kota yang benar-benar jauh, untuk menghindari kejadian atau biar lebih aman, ya diisi 5 penumpang aja atau 4 penumpang, belakangnya dilipat untuk naruh barang. Iya, apalagi kalau mudik gitu-gitu kan. Iya, kalau mudik. Iya, misalkan suka tuh yang overload sampai taruh atas gitu. Iya, itu sebenarnya harusnya sih ditindaklanjuti ya. Kalau misalkan sebenarnya kan bawa barang di atas mobil itu oke, tapi harusnya ada regulasi yang nggak boleh overload gitu loh, yang terlalu tinggi atau pakai penutupnya nggak safety. Penutupnya tiba-tiba kebuka, nutupin mobil lain yang ada di belakangnya, yang kayak gitu-gitu yang harusnya harus diperhatiin sih gitu. Oke. Nah sebenarnya mobil keluarga itu secara tipe lebih bagus apa nih? Kan kalau tadi kan tipe yang MPV kan yang 7-seater tuh. Ada tipe yang kayak kira-kira mendingan SUV deh, 5-seater gitu kan, udah nyaman kok. Atau yang 7-seater aja sekalian gitu, yang kayak MPV gitu. Oke, jadi itu tergantung sama kebutuhan dan keperluan masing-masing orang, mau SUV atau MPV. SUV juga ada yang 7-seater, MPV juga ada yang 7-seater, ada yang LMPV juga yang harganya lebih terjangkau. Kalau MPV
dia lebih lega pastinya, akomodasi di dalam kabinnya dia pasti lebih lega, tapi dia tidak sefleksibel SUV kalau misalkan kita mau ke jalan-jalan yang agak terjal gitu ya. ya agak off-road lah. Kita udah bukan on-road lagi, meskipun bukan off-road ekstrim ya, tapi jalanannya berbatuan atau kita harus naik turun Nanjak atau gitu ya. nanjak apa segala macam, kita butuh ground clearance yang tinggi gitu ya. Kalau MPV jadinya akan ada kendala di situ kalau misalkan kita bawa ke tempat-tempat seperti itu. Jadi sebenarnya balik lagi keperluan keluarga ini mau pakai mobilnya ini untuk keperluan di dalam kota aja atau keluar kota tapi dia nggak jalan-jalan ke adventurean gitu ya, atau keluarga yang memang senangnya adventurean. Dia pengen jalan misalkan ke daerah Bandung, ke tebing Keraton deh gitu misalkan. Dia butuh mobil yang ground clearance-nya tinggi gitu. Kalau pakai MPV, kebanyakan kan MPV ground clearance-nya tidak tinggi. Terus kita bisa kalau misalkan kena jalanan yang atau polisi tidurnya tinggi bisa mentok atau apa segala macam gitu kan ya. Kalau pakai SUV lebih nyaman dia pakai karena nggak mikirin mentok segala macam lah. Tapi MPV rasanya lah untuk bandingan suspensi lebih nyaman dibandingkan SUV. Ya meskipun SUV ada dua SUV juga ya, SUV yang pakai leather frame sama SUV yang pakai monocoque. Kalau yang pakai monocoque biasanya memang lebih nyaman untuk digunakan bandingan suspensinya gitu. Jadi balik lagi semua tergantung keperluan, maunya pakai mobil keluarga yang mau jalan-jalan ke jalanan ekstrim atau mau jalan-jalan di jalanan on road aja yang butuh akomodasi, karena MPV pasti akomodasinya lebih enak. Secara kan ground clearance dia tidak tinggi, jadi jarak antara lantai dan atapnya itu bisa lebih luas. Gitu. Kalau SUV kan karena mobilnya tinggi, jadi jarak antara lantainya pun sama atapnya juga udah nggak terlalu luas. Juga lebih pendek gitu ya. Iya betul kayak gitu. Jadi ya itu balik lagi sih, semua tergantung keperluan. Oke. Nah dari dari pengalamannya nih ya. Oke. Gimana sih performa mobil keluarga pada umumnya? Performa apa nih, mesin? Performa mesin. Sebenarnya kalau untuk mobil keluarga ya nggak perlu tenaga yang bagaimana banget ya, karena kita bawa keluarga. Kita nggak perlu juga tenaga yang terlalu brutal untuk menjalankan mobil itu, karena kita bawa keluarga supaya mereka nyaman juga kan di jalan. Jadi kita butuh yang pas aja gitu akselerasinya, dia nggak terlalu pelan tapi dia juga nggak terlalu kenceng gitu. Jadi kalau bisa sih yang pas aja gitu loh tenaganya. Kita mobil keluarga sih nggak perlu performa yang aneh-aneh ya, meskipun beberapa SUV sekarang banyak juga yang tenaganya besar-besar. Iya benar. Banyak yang tenaganya kenceng-kenceng. Mungkin supaya beli mobilnya satu aja nih, bapaknya seneng ngebut, tapi bisa bawa keluarga. Nah iya itu. Ya jadi sekarang nggak salah juga sih untuk bisa beli mobil itu, karena biar punya satu mobil aja, bapaknya bisa kebut-kebutan kalau sendiri gitu ya, dia bisa kenceng, bisa merasakan akselerasi mobil itu kenceng. Tapi ketika bawa keluarga, dia bisa nggak kekurangan tenaga lah gitu. Nyaman juga gitu. Nyaman ya. juga, iya. Secara kalau performa itu kan performa mesin. Kalau performa keamanan, safety-nya dan lain-lain, pengalamannya bagaimana? Oke, mobil keluarga, kenyamanan sekarang, keamanan juga udah banyak banget fitur mobil baru yang udah punya ADAS, Advanced Driver Assistance System. Itu fitur yang cukup membantu keamanan kita. Dia bisa, ADAS itu bisa menjaga kita untuk atau mencegah atau mengurangi impact kita kalau misalkan kita mau tabrakan. Jadi kalau untuk mobil ke depan kita ada forward collision warning gitu ya. Jadi ketika kita mau terlalu dekat sama mobil depan, kita mau nabrak, dia bisa intervensi juga ke rem. Kita bisa direm supaya kita nggak nabrak terlalu kenceng gitu ya. Mungkin masih akan ada impact atau tapi nggak terlalu ini. Kalau misalkan kita bener-bener ketiduran gitu ya, kita bener-bener ketiduran terus posisinya kita ngegas, dia punya fitur untuk bisa ngerem sendiri. Terus kalau misalkan pun kita ketiduran, setirnya tiba-tiba belok sendiri,
beberapa mobil udah ada fitur yang namanya lane departure warning. Bahkan dia juga ada lane keeping assist juga, jadi dia bisa semi autonomous. Jadi dia bisa semi autonomous lah, dia bisa nyetir, apalagi dia udah ada adaptive cruise control, jadi dia bisa ngegas sendiri, bisa ngerem sendiri, ngikutin mobil yang ada di depannya. Terus dia bisa kita bisa lepas tangan, meskipun kita nggak bisa lepas tangan selamanya dan kita tinggal tidur ya. Jadi kita tetap harus standby untuk 30 detik sekali, biasanya mobil kasih peringatan untuk kita sentuh setir atau kasih feedback ke setir supaya menandakan bahwa kita tuh masih bangun gitu loh, kita nggak tiduran di mobil. Nah itu juga salah satu fitur yang pernah dicoba dan itu oke, enak dan nyaman dan safety juga gitu ya. Karena kalau misalkan ketiduran, ini sebenarnya ada pengalaman sedikit nih sih. Kemarin pas mudik lumayan agak lelah. Sebenarnya nggak ngantuk, tapi rada lelah aja gitu. Entah kenapa kayaknya ketiduran, tapi nggak tahu sih bener ketiduran atau enggak, atau micro sleep lah ya bilangnya. Tapi karena saya pakai mobil yang ada fitur, ini bukan pakai mobil yang Harrier tahun 2005 tadi ya. Ini pakai mobil lain karena biasanya kalau lebaran atau kalau tahun baru saya selalu pakai mobil tes dari auto driver ya. Ada program kita pakai mobil tes gitu ya. Jadi sekalian kita ngetes. Nah, itu mobil reviewnya juga real kan jadinya. Betul, betul. Jadi kita beneran pakai keluar kota gitu ya. Nah, itu ada fitur tersebut yang tadi sudah saya sebutin, fitur-fitur ADAS itu, dan fiturnya lengkap. Jadi saya tiba-tiba bangun, di depan udah ada mobil, dan mobil di depan saya ada mobilnya ngerem sendiri. Mungkin kalau nggak ada fitur tersebut mungkin udah amit ya. Iya itu salah satu fitur safety yang mungkin bisa dipertimbangkan kalau buat mobil keluarga ya. Itu sekarang ya hampir semua mobil sekarang udah ada sih ya. Ya mobil-mobil yang menengah ke atas sih udah punya fitur itu semua. Sekarang udah banyak lah mobil-mobil yang punya fitur ADAS itu. Tapi itu penting banget sih. Itu pengalaman sendiri soalnya. Iya kan, itu kan siapa sih yang mau kayak itu pakai mobil itu jadi aman. Benar banget. Itu ngerem sendiri mobil. Karena kayak sempat ketiduran gitu. Boleh lah di spill namanya apa? Apanya? Nama mobilnya. Oh kemarin pakai Mazda CX-60. Tuh berarti CX-60. Mazda pakai CX-60. Iya itu dia udah punya fitur ADAS yang lengkap. Jadi dia bisa ngerem sendiri, ada adaptive cruise controlnya, terus dia setirnya juga bisa lane keeping assist. Jadi dia bisa deteksi kalau di depan ada mobil, jadi dia bisa ngerem sendiri, kita ngasih jarak gitu. Terus kalau misalkan kita bener-bener ketiduran gitu kan, dia ada pertama cuman muncul visual, tapi lama-lama dia akan kasih sound. Oh jadi kayak kasih mungkin tanda lampu. Betul, gitu ya? Dia visual dulu, emang kita suruh hold steering. Dia bilang hold steering wheels gitu misalkan. Terus kalau kita belum hold, dia akan kasih sound. Begitu kita dikasih sound masih belum bangun, dia akan lebih kencang soundnya. Kalau misalkan sampai situ kita juga belum bangun, biasanya mobil akan nepiin mobil dan dia akan berhenti sendiri. Pinter banget. Iya biasanya gitu. AI berarti. Semi AI. Iya. Karena emang sebenarnya kan ADAS itu juga AI juga kan. Iya, jadi dia bisa sangat membantu untuk safety-nya. Asal kita bisa menggunakannya dengan benar ya. Iya, asal kita bisa menggunakannya dengan benar. Kalau nggak tahu fiturnya juga susah ya. Iya, karena itu mungkin untuk orang yang belum terbiasa dengan fitur itu akan bingung gitu ya. Ini gimana sih cara pakainya gitu. Karena kalau adaptive cruise control tuh kita bisa ngatur jarak antara kita sama mobil depan. Kita mau sejauh apa atau mau sedekat apa gitu. Itu kita juga bisa atur jaraknya. Terus kita mau di speed berapa. Terus buat aktifin, karena berbeda mobil, cara aktifinnya pun beda. Kalau yang ini ini caranya ditahan yang lama, dipencet sekali, atau yang ini harus ditombol yang ini, atau ini harus pakai yang di sistem multimedianya ya, gitu-gitulah beda-beda. Berarti pas sebelum beli mobil pun harus cari tahu juga ya harus cara dipelajari. pakai gimana. Iya gitu. Benar, harus sangat dipelajari dulu, cari review. Mungkin bisa tanya ke sales, tapi belum tentu juga sales bisa menjelaskan secara jelas gitu ya. Tapi kalau bisa kita pelajari sendiri juga gimana caranya kita makainya, cari review di luar negeri. Betul. Makanya nih ada masnya juga nih, kan kerjaan. Oh iya.
nge-review mobil. Iya benar. Iya, bisa cek-cek juga tuh di Auto Driver atau Siap. langsung nonton ke YouTube channelnya. Iya benar. Iya, kadang juga kalau misalnya aku juga pengen tahu kan ya, pasti kan kita cari tahu dulu ya dari review-review yang lain juga kan, Iya. biar kita juga tahu nih mobilnya kayak gimana, cara pakainya, fiturnya apa aja gitu. Iya buat referensi. Karena yang bener, kadang sales cuma jualan doang kan, nggak yang bisa menjelaskan bagaimana gitu untuk mobilnya gitu. Iya, nggak salah juga karena fokus dia kan sebenarnya bukan untuk menjelaskan fitur-fitur mobil karena kalau misalkan fiturnya benar-benar terlalu kompleks kan dia juga mungkin Belum tahu. backgroundnya bukan orang teknik, Iya. bukan orang yang bisa menjelaskan fitur tersebut gitu ya. Jadi memang ya bukan salah sales juga sih gitu. Sebaiknya kita juga pelajari juga gimana cara mengaktifkan fitur-fitur tersebut. Kalau udah dicobain kan, kalau sales mungkin belum tentu dicobain mobilnya, Iya, karena betul. udah dicobain langsung test drive, dicobain semuanya gitu. Iya. Jadi tahu nih kayak Jadi tahu. gimana. Iya. Oke, lanjut nih. Permasalahan apa sih yang sering terjadi ketika mobil keluarga itu diperlukan? Oke, permasalahan mobil keluarga mungkin menurut pengalaman saya adalah sering tumpah minuman atau makanan di jok mobil. Jadi kalau bisa pilih mobilnya yang joknya mungkin yang kulit ya. Sebenarnya jok fabric atau jok bahan itu lebih, kalau saya sendiri lebih suka ngelihatnya. Cuman kalau keperluannya buat bawa keluarga, kadang tuh anak tiba-tiba minum tumpah lah, susunya tumpah lah, makanannya apalah tumpah gitu kan. Kalau pakai jok kulit akan lebih mudah dibersihinnya gitu. Kalau jok bahan ya kita mesti vakum dulu lah, kita mesti copot joknya, kita cuci, kita jemur, itu repot gitu ya. Jadi paling itulah ya, jok kulit itu sering banget, atau ya karpet dasar kalau bisa dilapisin kulit atau dilapisin karpet yang bahannya bukan kain lah ya. Iya, bahannya bukan kain, karena ya kita nggak bisa prediksi lah anak kita mau ngapain. Apalagi kalau misalnya jalanan tiba-tiba hujan, becek. Iya betul, Gitu-gitu betul juga. betul. Buat mobil harian sih kayaknya jok kulit lebih oke. Gitu. Oke, lanjut kita. Nah, berarti ada tips untuk perawatan mobil nggak? Tips untuk perawatan mobil, oke. Ini bukan hanya untuk mobil keluarga aja sih. Untuk semua mobil itu kurang lebih perlakuannya harus sama. Supaya mobil itu masih bisa kita gunakan dengan nyaman, dengan enak, dengan tidak ada masalah. Sepertinya mungkin semua juga udah tahu ya, kita harus servis rutin, kita ganti oli gitu ya, kita cek bannya secara berkala udah habis belum kembangan bannya, karena banyak juga yang terjadi adalah orang rajin servis, rajin ganti oli, tapi lupa ngecek kembangan ban, tahu-tahu bannya pecah atau meledak, atau tekanan anginnya terlalu rendah. Karena biasanya yang sering terjadi ban pecah itu karena bukan terlalu tinggi tekanannya, tapi karena terlalu rendah, jadinya bannya bisa pecah. Terus interior juga perlu dirawat, karena buat kenyamanan keluarga, buat kenyamanan kita juga sebagai yang menggunakan mobilnya. Berkebersihan interior itu juga penting, kebersihan dashboard. Kalau misalkan yang sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah untuk menjaga interior tuh adalah salah satunya kita naruh parfum mobil. Sebaiknya yang posisinya bukan parfum cair. Kalaupun parfum cair, kita harus perhatikan supaya itu nggak tumpah dan kena dashboard. Karena biasanya bahan parfum cair itu kalau kena dashboard itu susah banget dihilanginnya. Berbekas gitu. Jadi itu juga jadi nggak nyaman kan mobil kalau misalkan dashboardnya ternyata ada bercak-bercak bekas parfum cair gitu. Mungkin kita bisa taruh parfum cairnya di tengah atau di tempat yang jauh dari dashboard, atau kita bisa pakai parfum jenis lain gitu ya. Ya itu kurang lebih untuk ngerawat mobil, mesin, transmisi, ban, interior, eksterior pun juga kita harus rawat supaya nggak berjamur. Untuk safety juga kaca mobil, karena kalau kaca berjamur pandangan juga akan lebih kabur gitu ya. Lebih susah untuk kita lihat ketika kita berkendara, jadi nggak safety juga gitu ya buat
keperluan safety kita juga perlu ngerawat kaca mobil supaya nggak berjamur, supaya enak dilihat juga. Bodi mobilnya supaya nggak berjamur juga kita mesti rawat, ya kayak gitu sih. Sebenarnya standar lah, standar untuk semua mobil lah, bukan hanya untuk mobil keluarga sih. Oke. Nah, boleh minta rekomendasi nggak nih? Selain dari Innova Zedic, mobil apa sih yang cocok gitu? Dari tiring lah ya, kita kasih. Oke. nih, paling murah. Mobil cocok untuk Keluarga. Banyak. Nggak apa-apa. Banyak pilihannya di Mocil. Iya. Mungkin bisa cek di Mocil langsung mobil apa aja. Udah dibilang selain Innova lah kita dia. Iya, selain Innova nih. Banyak sih mobil yang enak, mobil yang nyaman, mobil yang fiturnya oke. Ada Expander misalkan, ada Stargazer, ada Toyota Veloz mungkin. Itu mobil keluarga semua ya. Emang mobil keluarga ya? Iya, mobil keluarga. Oh ya, City Car berarti nggak masuk ya? City Car masih bisa, tapi kalau keluarga kecil. Iya, keluarga kecil. Iya, City Car ya, ada Honda Jazz. Sekarang Honda City Hatchback ya. Iya, sekarang Honda Jazz sudah discontinue, Honda City Hatchback, ada Toyota Yaris. Banyak banget sih mobil ya. Apa lagi ya? Banyak. Pajero Sport. CX-5. Iya, CX-5. Mazda CX-5. Mau yang lebih mewah lagi ada Palisade. Mewah lagi ada X5. Ada GLE. Ada Range Rover. Ya banyak sih sebenarnya. Kan dari paling murah sampai paling mahal ya. Ya itulah. Berbagai macam mobil yang saya pernah cobain dan menurut saya enak. Apalagi cocok juga jadi mobil keluarga ya. Ya cocok lah, salah satu yang tadi ya. Kalau Range Rover keluarga kaya banget sih. Keluarga kaya banget ya. Crazy Rich deh. Iya, Crazy Rich ya. Rich aja sih bisa kali ya. Oh, Rich aja bisa. Bisa kali ya. Nggak tahu deh, belum rich soalnya. Amin. Oke, kalau misalnya beli mobil bekas gitu ya, bisa kan lebih baik promo ya. Oke. Beli mobil baru. Tapi kalau misalnya dari segi masnya nih ya, mendingan beli yang mana jadinya? Mobil bekas apa baru jadinya? Oke, walaupun yang tadi kan mobil baru ya enaknya kan karena gak usah servis. Betul. Semuanya gitu. Yeah. Sedangkan kalau bekas sih gitu kan. Ya, semua mobil sebenarnya kan mobil bekas, mobil baru ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mobil baru kita dapat teknologi yang baru biasanya, dapat model yang lebih baru, lebih fresh. Mungkin kita bisa dapat duluan dibanding orang-orang yang lainnya gitu ya. Tapi mobil bekas juga punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dia punya kelebihan depresiasinya lebih lambat gitu ya. Kekurangannya mungkin karena mobil itu bekas, udah dipakai sama owner sebelumnya, kita mesti teliti untuk ngecek mobilnya supaya kita nggak zonk, nggak kena tipu juga. Mobil ini bekas tabrakan atau bekas banjir atau kilometernya dimundurin gitu-gitu. Jadi ya kalau ngomongin promo mobil bekas, let's say di Mocil juga banyak promonya kan gitu. Jadi banget. ya bisa jadi pilihan juga gitu ya. Jadi semua tergantung sih, mau dapat fitur yang canggih, dapat desain yang fresh, atau mau dapat mobil yang sesuai kebutuhan, promonya banyak. Dan di Mocil juga kan ada garansinya juga. Bener jadi banget. Ya beli mobil bekas layaknya kayak beli mobil baru gitu ya. Jadi kita no worries juga untuk mesinnya, untuk transmisi, untuk AC gitu-gitu kan. Ya kembali lagi, mau cari promo atau mau cari fitur atau mau cari desain yang fresh, kembali ke masing-masing sih. Betul. Apalagi kebetulan tuh di Mocil kan banyak banget nih range tahunnya. Iya. Ada yang tahun muda juga. 2023, 2024 juga ada. Karena kan kadang ya ada yang kayak gitu ya, yang Crazy Rich atau Rich yang kayak ada bosen dan baru jual. beli bentar langsung dijual. Jadi kilometernya juga rendah-rendah. Iya, benar. Itu juga bisa jadi pilihan kan. Sebenarnya mobil bekas tapi kayak baru karena mungkin baru dipakai 5.000 km. Iya. Hitungannya sih kayak mobil baru ya, gitu kalau cuma 5.000 km ya. Ada orang Cuman siapa iseng tahu doang. lah, siapa tahu gitu beli terus tiba-tiba nggak jadi pakai gitu. Iya. Atau dia BU atau apa kan, kita bisa dapat manfaat atau
kelebihannya di situ tuh. Bener, misalnya juga jadi lebih murah daripada beli langsung baru. Iya, karena begitu dia beli baru, begitu dia jual kilometer 5.000, meskipun kilometernya belum terlalu jauh, tapi kan hitungannya udah mobil bekas, jadi harganya juga pasti turunnya lumayan tuh. Iya, itu bisa jadi pilihan juga. Bisa jadi pilihan, benar. Nah, berarti kalau kita rangkum lah Iya. list mobilnya tadi kan yang terbaik berarti Zenix, Betul. Innova. Iya, itu good deal banget sih. Good deal Good banget deal, nih. iya. Dari segi kenyamanan, Iya. keselamatannya juga oke ya. Oke. Performanya juga oke ya. Iya, hybrid pula dia ya, hemat. Bener. Kebetulan juga di Mocha juga ada. Udah ada, makanya yang tadi itu yang mobil-mobil Toyota Kijing Innova Zenix. karena kan tahun 2022 kan udah keluar tuh. 2023 ya? 2023 ya? Iya, itu udah ada. Iya. Udah ada yang jual second ya kan? Iya. Iya, itu juga bisa jadi pilihan tuh. Harganya udah beda sama yang baru. Kilometer belum terlalu tinggi, kualitas oke. Udah dapet juga tuh Iya. fitur-fiturnya. Bisa jadi pilihan tuh. Bener banget. Oke, terima kasih Mas sudah Sama-sama, main-main Mbak. kesini. Siap, terima udah kasih. share juga pengalaman ya. Siap, Semoga sama-sama. Terima kasih. bermanfaat juga buat Amin. teman Mocil. Dah. Cicil mobil, pilih Mocil.